pagi. Pagi ini aku pengen ngobrolin soal tanaman lagi ya. Nah, sebetulnya udah banyak beberapa tema yang teman-teman ingin dibahas ya lewat kolom komentar. Tapi kali ini aku mau tunjukkan ke teman-teman beberapa jenis ya cara perawatan tanaman hias, dan memang sudah terbukti berhasil ya dengan hasilnya, yaitu tunasnya itu yang makin banyak. Nah, di hadapan teman-teman ini adalah Philodendron gloriosum. Philodendron gloriosum sekarang ini banyak ya macam-macamnya, ada yang dark form, kemudian juga pokoknya macam-macam. Nah, ini adalah Philodendron gloriosum yang biasa sebelum banyaknya jenis-jenis Philo glory yang keluar. Ini salah satunya. Ini udah lama aku rawat, jauh sebelum masa pandemi. Nah, waktu itu belinya cuman sekitar satu atau daun tapi kecil ya. Nah, ini daun lama. Ini yang daun lama. Daun lamanya tuh kecil seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli di OPS ya, biasanya kalian akan dapatkan yang size sekecil seperti ini untuk harga bibitan yang murah. Nah, nanti setelah beberapa waktu dia akan berproses, setelah mungkin sekitar 6-7 bulan atau mungkin 1 tahun ya, aku nggak hitung berapa lama persisnya. Nah, ini adalah daun baru yang terakhir, yang baru tumbuh itu ya, ini segede ini telapak tangan aku nih, sekitar 2 telapak tangan aku. Nah, apa sih tipsnya untuk merawat gloriosum sampai sehat dan serimbun ini? Salah satu ciri tanaman yang sehat menurut aku adalah saat dia tumbuh daun baru, maka daunnya itu harus lebih besar dari daun yang lama. Jadi seperti ini nih, jadi dia berproses ya. Ini daun yang kemarin, kemudian ini daun yang kedua, ini daun kedua, kemudian ini daun ketiga, ini daun yang keempat, hampir segede muka aku nih tuh ya. Nah, apa sih kuncinya untuk merawat gloriosum sampai dia betul-betul sehat ya dan sering bertunas? Pertama adalah pastikan kalian pilih media tanam yang tepat. Media tanam gloriosum dia itu suka yang lembab tapi tidak terlalu becek, dan juga nggak terlalu kering. Jadi solusinya apa? Solusinya kalian bisa mix ya, atau kalian bisa atur media tanamnya itu. Kalau untuk di yang ini, aku pakai media tanamnya kokopit, kemudian ada sekam bakar, sekam mentah, pasir malang juga ada, kemudian juga ada pakai andam. Nah, di situ itu aku jadikan satu, aku mix ya, kemudian hasilnya kayak gini nih, seperti ini tampilan media tanamnya tuh. Lalu untuk pupuk terserah kalian biasanya cocok pakai pupuk apa di daerah kalian. Kalau misalnya aku di sini aku udah cocok dengan pakai pupuk Osmocote. Nah, jadi pupuk Osmocote itu dia sistemnya slow release, tidak langsung menyerap ya. Jadi dia bersifat slow release lambat. Jadi pupuk Osmocote itu dia hanya digunakan per 6 bulan 1 kali. Seperti ini contohnya ya. Osmocote nih, dia kecil-kecil seperti ini. Jadi aku pakai misalnya ini pot ukuran 25, dosisnya lebih kurang setengah sendok teh. Nah, untuk peletakan posisi tanaman, ini rumahku ini kan menghadap timur ya, menghadap timur, jadi matahari pagi itu kena. Jadi untuk philodendron aku punya 2 pot, dan aku perhatikan philo yang terkena sinar matahari pagi itu jauh lebih cepat perkembangannya daripada philo yang diletakkan di tempat yang teduh. Aku punya 2, satu contohnya yang ini. Nah, ini philo ini dia cuma 2 daun, padahal belinya barengan sama yang satu tadi. Ini 2 daun, memang dia sehat tapi dia daunnya cenderung belum terlalu besar. Daunnya belum terlalu besar dibandingkan dengan tanaman yang kena sinar matahari pagi. Jadi emang kayaknya sinar matahari pagi itu emang bener-bener ngaruh ya. Emang sehat banget buat buat tanaman dibandingkan dengan matahari siang atau matahari sore.
Nah, kemudian untuk penyiraman ini nggak aku siram setiap hari. Jadi biasanya aku siram itu seminggu sekali, atau biasanya kalau memang medianya itu udah benar-benar kering. Jadi tidak perlu dilakukan penyiraman setiap hari. Makanya aku suka dengan tanaman-tanaman indoor seperti ini, karena kita nggak perlu repot-repot untuk menyiram mereka itu setiap hari gitu. Nah, jadi teman-teman harus explore ya di tempat kalian itu, apakah menghadap barat, apakah menghadap timur, dan kalian mesti lihat pagi-pagi itu tanaman kalian tuh dapat simat nggak, sinar matahari pagi nggak gitu. Kalau misalnya nggak dapat sama sekali, kalian bisa cari posisi yang aman, apakah di dekat jendela yang kena sinar matahari pagi, atau kalau perlu kalian bisa jemur mereka gitu ya, untuk mendapatkan sinar matahari pagi gitu. Nah, patokannya apa sih? Sampai berapa lama sih sinar matahari pagi itu diperlukan untuk tanaman? Biasanya sama kayak kita manusia. Biasanya kalau kita jemur matahari pagi, biasanya sampai panasnya itu udah nyengat di kulit dan kita udah nggak tahan lagi. Berarti kita harus masukkan tanaman hias tersebut gitu. Kalau aku sih patokannya kayak gitu aja. Nah, kemudian untuk pencegahan, misalnya ada hama kutu putih, kemudian juga ada hama spider mint atau macam-macam, kalian bisa semprotkan neem oil lebih kurang seminggu sekali untuk pencegahan. Nih, seperti ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian lakukan penyemprotan, kalian jangan lupa untuk menyemprot di area belakang daun. Jangan sampai terkena, karena kutu putih, spider mint itu juga penularannya cepat sekali ya, cepat banget. Nah, sama juga dengan monstera. Di sini aku punya monstera. Untuk media tanam monstera di sini agak berbeda dengan media tanam gloriosum ya, kalian bisa lihat. Ini medianya lebih banyak ke sekam mentah, sekam bakar, dan andam plus pasir malang gitu ya. Jadi ini semuanya harus teman-teman sterilkan dulu atau kalian fermentasi supaya dia nggak ada hama-hama ya di dalam media monstera ini. Jadi ini ringan banget, ini pakai pot ukuran berapa ya? Ukuran 20 segede ini. Dan ini ringan, nggak berat-berat, terlalu berat seperti gloriosum. Nih, ini kingnya masih belum terlalu jadi ya. Ini daunnya belum ada gerigi-gerigi banget. Sama juga seperti monstera. Untuk monstera juga bagus kena sinar matahari pagi. Bahkan ada satu monstera yang aku letakkan full sun full rain, jadi nanti dia akan adaptasi ya. Kan katanya monstera nggak boleh terkena matahari langsung, tapi ada satu monstera yang lagi aku percobakan untuk dijadikan tanaman yang kuat outdoor, jadi dia langsung kena sinar matahari, tapi dengan catatan dia ada pelapis paranet ya, satu paranet satu lembar. Nah, kemudian aku mau tunjukin ke kalian ada satu lagi tanaman indoor yang gampang kalian rawat. Ini adalah Philodendron mexicanum, dan ini adalah daun baru. Ini mexicanum. Ini yang daun lama. Nah, Philodendron mexicanum ini juga medianya sama dengan media tanam gloriosum seperti ini. Jadi dia ada kokopitnya juga, dan ini nanti akan aku letakkan yang sering kena sinar matahari pagi ya, karena sinar pagi itu memang benar-benar bagus untuk merangsang pertumbuhan mereka. Jadi kalian coba cari ya, kalau yang rumahnya menghadap ke barat, mungkin kalian bisa agak repot sedikit ya menggotong mereka di pagi hari tuh, untuk kena sinar matahari pagi. Nah, jadi pada dasarnya ngerawat tanaman indoor itu sebetulnya nggak susah ya, kecuali paling agak rewel pas mereka lagi kena virus atau lagi kena jamur, paling itu aja kalian lebih konsen. Biasanya itu banyak terjadi di musim hujan ya.
Nah, kalau di sini sudah mulai masuk ke musim panas, jadi sudah agak jarang kena kutu-kutu yang seperti itu. Dan kalau misalnya kena kutu putih, biasanya dia akan gampang menyebar ke tanaman lain. Jadi kalian mesti cek-cek juga tanaman lain ya, apakah mereka juga ketularan dengan kutu putih. Nah, itu deh teman-teman. Jadi menurut aku untuk sekarang tanaman Gloriosum ini, kalau yang Gloriosum yang seperti ini, yang biasa, ini harganya masih terjangkau. Kemudian juga untuk Philo Mexicanum yang tadi, untuk Philo Mexicanum menurut aku ini masih terjangkau ya, harganya belum cetar banget, tapi menurut aku dia cantik dan lucu nih, masih terjangkau. Kemudian juga untuk Monstera juga, Monstera masih relatif terjangkau ya, masih masuk di akal harganya. Nah, jadi itu beberapa jenis tanaman hias yang masih terjangkau juga, terus juga masih mudah perawatannya untuk kalian. Jadi silakan kalian pilih, kalian mau pilih tanaman indoor apa untuk kalian rawat di rumah. Thank you for watching teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.